Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Em, Terima kasih atas kunjungannya semua. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat akun Edmodo ya. Edmodo ini salah satu media atau aplikasi online untuk pembelajaran dan sangat bagus untuk eh, seorang guru, dosen, ataupun siswa atau mahasiswa. Oke, langsung saja kita masuk ke browser kita. Ini saya menggunakan Google Chrome. Oke, tinggal klik saja Edmodo. Nah, di sini akan muncul edmodo.com. Oke, sebentar. Oh ya, ini saya udah masuk nih. Saya keluar dulu ya. Kita belajar dari awal. Nah, ini akan seperti ini. Kalau belum punya akun, berarti klik sign up. Nah, nanti ada pilihannya di sini sebagai guru atau sebagai siswa. Kalau kita sebagai guru, maka pilih yang ini. Kalau kita sebagai siswa, pilih yang ini. Nah, tinggal mengikuti perintah-perintahnya, isi nama, username, password, email, dan sebagainya. Kalau sebagai siswa, diperlukan kode kelas. Nah, kode kelas ini uh, itu diberikan oleh gurunya masing-masing. Kalau nggak punya kode, dia nggak bisa bikin akun. Sedangkan guru tidak perlu. Oke, di siswa ini ada kolom email, tapi itu tidak perlu diisi juga nggak apa-apa. Tapi disarankan isi karena kalau suatu waktu lupa password misalnya, maka untuk forgot passwordnya dibutuhkan alamat email yang kita daftar. Oke, ini ya anggap saja sudah selesai. Nah, langsung kita masuk cara bikin soal, cara bikin kelas, dan sebagainya. Anggap aja akunnya sudah punya. Nah, kalau untuk loginnya teman-teman, supaya mudah, jadi supaya enak, teman-teman untuk emailnya masuk dulu ke Google-nya, sudah apa namanya, sudah login, contohnya seperti ini. Nah, ini kan udah login nih. Email saya udah login ke sini. Nah, ketika kita mau login ke Edmodo, itu tinggal pilih login with Google. Ya, pakai Google ya. Jadi nggak perlu memasukkan username dan password. Nah, di sini pilih email yang kita gunakan tadi waktu daftar Edmodo. Nah, saya menggunakan email yang ini. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi lebih simple ya. Nah, ini pakai Gmail ya, lebih enak pakai Gmail. Oke, selanjutnya sekarang langkah pertama ini adalah kelas. Ini adalah tampilan awal. Nah, langkah pertama kita bagaimana cara menambahkan kelas atau membuat kelas. Nah, di sini ada menu home, ada menu classes, ada discover atau ada library. Di bahasa Indonesianya di sini ada kelas, ada pencarian, ada perpustakaan, ada pesan. Ya, tergantung settingan laptop atau ya internet dari teman-teman semua. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara membuat kelas. Oke, caranya sangat sederhana. Tinggal klik classes. Nah, ini kebetulan saya kelas sudah banyak. Nah, di sini ada tanda plus, tinggal klik saja. Nah, di sini ada create atau join. Nah, kalau kita mau gabung kelas orang lain, berarti klik join.
nanti muncul kode kelasnya. Kita masukin kode kelasnya, begitu kita masukkan kode kelas, otomatis kita sudah bergabung dengan kelas orang itu, ya. Kita buat create class. Oke, nah tinggal diisi saja ini nama misalnya kita kasih nama ya. Kelas apa nih? Misalnya kelas General English. General English. Ini bisa dihapus ya. Ini boleh dikosongkan. Nah, pilih tingkatnya, misalnya pendidikan tinggi. Mata kuliahnya apa? Kalau nggak mau ribet, tinggal pilih all aja. Oke, berarti all semua. Warnanya tinggal dipilih sesuai selera masing-masing. Langsung klik create itu ya. Otomatis kelasnya sudah muncul di sini. Nah, ini adalah kode kelasnya. Kode kelas ini yang harus kita bagikan ke siswa-siswa kita. Ketika murid kita atau siswa kita memasukkan kode ini di Edmodo mereka, otomatis mereka akan bergabung di kelas yang sudah kita create ini ya, kelas ini. Nah, itu adalah cara membuat kelas yang sangat mudah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan membuat soal? Tentunya nggak hanya buat kelas kan, perlu pembuatan soal. Nah, soalnya juga sangat mudah. Tinggal klik ini ya, library. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau mau difolderkan soalnya, misalnya soal UTS, soal UAS, atau soal per mata pelajaran, tinggal dibikin foldernya di sini. Oke. Nah, klik new folder. Nanti akan muncul seperti ini, tinggal diisi aja foldernya. Nah, kalau mau langsung bikin soal, kalau nggak dibuatkan folder, nanti soalnya akan terkumpul di My Quizzes. Ya, jadi klik new quiz. Nah, kalau udah ada folder, tinggal klik foldernya. Oke, kita langsung ke quiz ya, create quiz. Ini cara bikin soal. Oke, kasih judul soalnya, misalnya formatif 5 misalkan. Nah, ini instruksinya boleh diberikan, boleh kosong. Oke. Terus klik di sini quiz questions. Nah, ini soalnya ada beberapa tipe ya. Ada multiple choice, ada true dan false, ada short answer. Short answer ini essay. Kalau short answer ini dibutuhkan kita untuk mengoreksi. Ada fill in the blanks, matching, multiple answer. Multiple answer ini maksudnya kadang kita buat soal itu jawabannya misalnya ada A, B, C, D. Nah, jawabannya itu adalah A dan C misalkan. Nah, ini adalah multiple answer. Oke, jadi kalau kita nggak mau repot koreksi, jangan buat soal yang ini, gitu ya. Ini soal tinggal pilih saja jenisnya apa, multiple choice, tulis pertanyaannya, misalnya siapakah nama presiden pertama RI misalkan ya. Nah, di sini tinggal pilih di sini Soeharto. Oke, Soekarno. Habibie. Ini sampai C ya. Kalau mau tambah opsinya tinggal tambah add respond. Nah, untuk otomatis tambah sendiri. Megawati misalkan ya. Oke, jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah Soekarno. Tinggal pilih jawabannya. Klik sini. Ini otomatis berubah. Jadi ketika bikin soal, jangan sampai lupa klik ini ya.
Oke, terus soal ini nomor ini nggak perlu kasih nomor, nggak perlu kasih A, B, C, D di sini. Ini otomatis tampilan ke siswa kita akan muncul A, B, C. Oke, kalau nama soal tinggal add new question. Nah, soal nomor 2 ini mau multiple choice apa mau tidak? Atau mau tipe yang lain? Nah, ini boleh. Tinggal pilih tipenya, mau benar salah. Nah, soalnya akan seperti ini. Yang benar ini, salah ini. Atau mau yang fill in the blank. Nah, fill in the blank ini harus ada ini ya. Jadi caranya misalnya saya. Nah, untuk jawabannya jangan lupa klik tanda petik, terus garis bawah seperti ini, underscore, tanda petik lagi. Nah, ikan. Nah, di sini diisi jawaban yang benarnya apa. Dan ini sangat harus berhati-hati membuat soal fill in the blank karena soal ini jawabannya bisa beragam. Sedangkan sistem hanya mengenali jawaban yang kita tulis di sini, memancing misalnya. Oke. Kalau siswa kita menjawab selain memancing, maka tidak jawabannya dianggap salah. Walaupun pada dasarnya kalimatnya benar. Misalkan siswa kita mengisi dengan saya membeli ikan. Nah, ini dianggap salah padahal kalimatnya kan bisa aja saya membeli ikan, saya menjual ikan. Ya. Jadi harus kasih clue yang detail. Misalnya saya jawabannya kita memancing. Nah, berarti saya menggunakan kail terbaik saya. Nah, mungkin ketika dengar kata kail, maka otomatis di sini memancing. Nggak mungkin kan membeli karena menggunakan ada kata kail. Gitu ya. Jadi untuk soal fill in the blank ini harus memberikan clue yang lebih spesifik. Nah, kalau sudah selesai, tinggal close atau mau langsung dikasih, mau dikirim ke kelasnya, kelas kita, atau mau dicek dulu benar kesalahannya, tinggal klik preview, gitu ya. Nah, kita misalnya langsung kasih tugas ke kelas atau close dulu deh, close, kita close dulu supaya enggak. Oke, soal yang kita buat otomatis masuk ke sini. Nah, ini formatif 5. Nah, sekarang kita mau kasih soal ini ke siswa yang siswa kelas kita. Tinggal klik soal ini. Nah, ada yang diedit nggak? Kalau nggak ada, langsung assign. Nah, di sini pilih kelasnya, kelas mana? Tadi kelasnya kelas General English. Oke, tulis, tinggal pilih. Batas waktunya sampai kapan ini soal? Misalnya kita pilih batas waktu sampai besok. Oke, tinggal klik di sini sampai jam 11. Saya maunya besok jam 10 pagi aja. Oke, jam 10 pagi berarti AM. Kalau lewat jam 12 siang sampai jam 11.59 itu PM ya, PM. Mau dikunci nggak? Jadi mau dikunci di sini artinya siswa kita tidak bisa mengerjakan setelah melewati waktu ini. Oh, mau dikunci saja biar disiplin. Oke, waktunya cukup nggak segini? Oh, cukup. Kalau kurang tinggal diedit. Kalau kebanyakan diedit juga. Nah, di sini ada jawaban yang lain nih. Randomize questions. Ini artinya kita ingin soal dan pilihan ABC-nya itu nggak sama di setiap siswa, jadi diacak. Oh, enakan diacak lah biar nggak bisa nyontek. Berarti yang klik, nah langsung assign. Kita klik assign, otomatis soal ini akan masuk ke Edmodo-nya siswa-siswa kita. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat jadwal untuk 2 hari ke depan, nah tinggal berarti buat schedule. Nah, buat schedule ini dirubah.
Misalnya sekarang hari Senin, kita ingin buat soal menugaskan soal ini untuk hari Selasa, berarti kita kasih batas waktunya hari Selasa. Oke, Selasa berarti tanggal 12. Oke, jamnya masih sama, schedule-nya. Nah, kita buat di sini. Schedule-nya tadi kan batas waktu jam 10. Kita buat schedule-nya hari Selasa juga. Jamnya berarti dari pagi. Misalnya jam 8.00. Oke, pagi AM. Nah, tinggal assign. Otomatis hari Selasa besok jam 8 pagi soal itu akan bisa dibuka oleh siswa kita. Sebelum jam 8, siswa nggak bisa melihat soalnya. Dan mereka harus menyelesaikan sebelum jam 10.59. Nah, itulah cara mudah bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Edmodo. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.